Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, malam minggu ya. Syahwat politik ternyata mirip dengan syahwat orang jatuh cinta. Ya, kalau lagi jatuh cinta, katanya tai kucing serasa coklat. Yang ancur-ancur tetap terasa indah. Yang busuk-busuk tetap aja tercium wangi. Ya, namanya lagi jatuh cinta. Udah nggak ada logika. Jatuh cinta itu membungkam logika. Asik. Ya, saya duga ini terjadi dengan Surya Paloh terhadap Anies Baswedan. Entah apa yang diperbuat oleh Anies Baswedan kepada Surya Paloh, sehingga orang nomor satu di Nasdem itu mendadak minta Anies tidak disangkutkan dengan politik identitas, alias merebut kekuasaan dengan menggunakan SARA sebagai dasar pergerakannya. Aduh, kacau nih Om Brewok nih ya. Ya, seperti yang semua orang tahu, kasus Anies mendapatkan jabatan Gubernur Jakarta adalah dengan cara yang sangat jelas seperti itu tadi. Seperti yang dikhawatirkan oleh Om Brewok tadi, politik identitas. Apalagi dengan beredarnya sebuah video menampilkan jejak digital dari Bahtiar Nasir. Kemudian juga dia tuh melakukan yang namanya kampanye untuk mendukung Anies waktu itu di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Video yang berisi jejak digital Bahtiar Nasir yang mendukung Anies dan mengecam Ahok itu kembali viral. Bukan apa-apa, mungkin netizen ingin mengingatkan kepada Nasdem atau Surya Paloh. Dalam video itu, Ustadz Bahtiar Nasir terlihat sedang menjadi pembicara di sebuah acara yang bernama Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir. Waduh, acaranya serem banget ya. Memang, mau nggak mau kita dibawa kepada dugaan ada pihak yang berusaha keras menghilangkan jejak politik identitas Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017 untuk kepentingan menjelang Pilpres 2024. Nah, ini videonya. Oleh karena itu, pada topik Pilkada kali ini di Jakarta terutama Hizbut Tahrir menembak pada satu hal, yakni haram pemimpin kafir, dan pada saat yang sama tentu kita serukan, kita menginginkan pemimpin muslim yang menerapkan syariah secara gafah. Apalagi udah kafir, korup, jahat, ya, melanggar aturan, nggak bersih gitu. Nanti Bapak Ibu silahkan menentukan pilihan bulan depan, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, Indonesia wajahnya sudah berubah. Umat Islam Indonesia juga wajahnya sudah berubah. Baru berangan-angan mau milih bukan Islam jadi gubernur, baru berangan-angan aja, kata Allah tobat. Baru angan-angan, berhentikan kata Allah, sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak bisa ditolong ketika azab itu datang. Setuju kalau Mas Anies jadi gubernur? Takbir! Kita wajib menang di medsos. Siapapun yang bisa medsos hari ini wajib ikut perang di medsos. Bully siapapun yang mau menyerang calon pemimpin muslim. Setuju? Takbir! Tapi yang paling penting umat Islam menang dan Ahok kalah. Betul? Yang setuju sekarang berdiri, saya mau baiat. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Allah yang maha agung, saya siap berjuang mengorbankan harta dan jiwa untuk bela Allah, dan saya siap berjuang memenangkan Gubernur Muslim Jakarta, Presiden Muslim Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah membaiat, kita sudah bersumpah, kita sudah berjanji untuk bersama-sama berjuang menangkan Gubernur Muslim Jakarta. Jelas?
Kita sudah siap untuk mengikuti komando dari Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab. Siap? Nah, gimana? Merinding nggak tuh? Saat pilkada gubernur DKI lalu, Anies seolah jadi jenderal yang dilingkup dengan para komandan lapangan seperti Bahtiar Nasir, Tengku Zulkarnain waktu itu, dan juga Gatot Sabtono alias Muhammad Al-Khotot. Yang di video barusan kita tonton, dia membaiat dengan kalimat siap mati demi Anies. Ngeri sekali ya. Yakin nih yang kayak gini nggak bakal kejadian lagi pada 2024 yang akan datang. Kalau karena kejahatan politik seperti ini, Anies malah berjaya dan tidak tersentuh hukum, kebayang nggak saat dia ikut pilpres dengan segala cara dan kemudian dia menang? Wah, kayak nggak ada figur lain aja nih Nasdem nih ya. Kayak nggak ada figur bersih dan nasionalis sejati yang ada di Indonesia ini sampai Nasdem segitu mau mengusung Anies dengan mengorbankan kredibilitas partainya. Nasdem ini kayaknya sih malas banget ya cari kandidat presiden ya. Dari kadernya sendiri nggak ada. Kayak udahlah, sedapatnya aja deh yang rajin lewat depan rumah aja kita panggil. Kayak gitu tuh. Kayak udah hopeless. Nggak ada daya dan upaya yang lebih ngotot selain majuin orang atau figur seperti Anies. Kalau bicara soal Anies dan pilkada DKI, ini bukan soal nggak move on ya. Kadrun ini kan kadang-kadang begitu nih, kalau mentok dan nggak bisa menjawab persoalan soal pilkada DKI dulu, pasti senjatanya adalah, wah, lu nggak move on, wey, cebong, lu nggak move on, begitu katanya. Apa-apa dibilang nggak move on. Susah nih odong-odong ya. Lah, apa bedanya Kadrun yang kalah 2 kali pilpres tetap aja membakar emosi dengan aneka hoax dan juga fitnahan serta makian ke Pak Jokowi sampai hari ini. Mau kita sebut juga kalau mereka nggak move on. Iya, kami sudah nyaris nggak pernah sebut atau ungkit-ungkit lagi soal misalnya kampret ya. Tapi sebutan cebong itu kepada kita-kita yang waras ini masih mereka pakai dan melekat sampai sekarang. Ya udahlah, kita biasa aja. Ini bukan soal move on atau tidak. Ini soal perlawanan kepada para pengusung khilafah yang di dalamnya juga bersemayam para kadrun yang itu tadi, penikmat politik SARA. Dan semua itu bermula dari strategi politik Anies di pilkada DKI. Itulah kenapa kemudian Anies Baswedan mendapat julukan memalukan, yaitu Bapak Politik Identitas Indonesia atau penikmat pertama politik SARA pilkada Jakarta. Ya, Anies tidak pernah menyesali apa yang ia lakukan pada pilkada lalu. Justru ia makin ganas menjelang pilpres ini. Ia merasa dapat angin, bahkan angin kencang, dengan dukungan Nasdem yang awalnya kita kenal sebagai partai yang sangat nasionalis. Nih, satu hal ya, terkait bagaimana Nasdem bisa begitu kompromi dengan pelaku politik identitas adalah pernyataan politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Pernah dengar nama itu? Pertama saya mendengar statementnya elit Partai Nasdem ini, saya terkesiap. Sedemikian vulgarnya Anies pada pilkada gubernur DKI lalu dengan memperkosa agama demi syahwatnya. Ini adalah pernyataan resmi politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, terkait ternyata kemenangan Anies sebagai gubernur Jakarta dulu adalah buah dari penggunaan agama sebagai strategi alias politik SARA. Begini lengkapnya pernyataan dari Irma Suryani Chaniago itu. Kan tadi Anies misalnya. Memang kemarin seperti Bang Hasan bilang, Anies ini kan cuma dicomot. Ya, dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya, kebutuhan dia juga perlu menang, yang dia ambil itu. Dia ambil politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas, bukan. Irma Suryani ini jujur banget ya.
lebih jujur dari ketuanya sendiri. Harusnya nih ya, pas Rakernas kemarin itu, Anies diundang dan diminta testimoninya sebagai pelaku sejarah politik SARA di Jakarta. Semacam sharing strategi ala partai FIS Al-Jazair itu loh. Yang disodorkan oleh, ingat nggak, konsultan politiknya Anies saat itu, yaitu F. Saipullah Fatah. Suruh meniru strateginya partai FIS Al-Jazair, yaitu menggunakan kiai ulama untuk berkampanye. Ya, biar semua jelas. Jadi Anies bisa menceritakan kronologinya, ia bisa menang di Pilkada DKI. Nah, ternyata Nasdem nggak perlu menunggu testimoni Anies, karena Irma Suryani Chaniago, elit Nasdem sendiri, telah membuka dengan jelas siapa Anies sebenarnya. Dan ini kita akui, kita respek atas kejujuran dan keterbukaan Mbak Irma ini sebagai seorang sosok politikus yang ngomong apa adanya. Nah, menurut Irma Suryani Chaniago, bahwa memang pada Pilkada DKI 2017 lalu, Anies cuma dicomot oleh 212, seolah-olah dia diposisikan adalah bagian dari 212. Mana ada sebenarnya orang tuh dicomot? Nggak ada. Yang ada bergening, yang ada diskusi, yang ada jual beli ya. Saya pikir begitu. Nggak ada orang dicomot tahu-tahu. Nggak mungkin lah, Anies juga bukan orang bodoh. Tapi kemudian Irma ini melanjutkan bahwa tapi karena kebutuhan kemarin, maksudnya kebutuhan pilkada, kebutuhan untuk perlu menang pilkada, diambil itu politik identitas yang mendukung Anies sebegitu kuat di Pilkada DKI 2017. Terpaksa harus diambil. Aduh, ini pernyataan resmi dari seorang politikus Nasdem yang partainya kemarin gembar-gembor ingin menyudahi politik identitas. Irma Suryani sudah mengkonfirmasi bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas, pelaku politik SARA di Jakarta. Sekuat dan senekat apapun kalian ini membersihkan nama Anies, dia akan selalu diingat sebagai penggerak politik identitas. Sudah melekat. Dugaan saya, Nasdem ini mungkin aja nih pura-pura lupa atau pura-pura nggak tahu kalau tangan Anies sebenarnya berlepotan dengan noda politik SARA lagi. Karena memang saat ini Nasdem baru dapat satu orang yang bisa mereka bebas dukung tanpa dimarahi oleh partai pemiliknya. Mau dukung Prabowo, punya Gerindra. Mau dukung Ganjar, masih ribet di PDIP. Mau dukung Mohaimin Iskandar, nggak laku di survei. Giliran dukung Anies, dibantai sama kaum nasionalis. Gimana nggak puyeng Om Brewok ya. Nah, karena kita khawatir Surya Paloh itu lupa, ya karena usia juga kan, lebih baik kita ingatkan siapa Anies ini. Nggak ada fitnah atau hoax, nggak ada di sini. Semua berdasarkan apa yang terjadi. Yang tentu harapan kita siapapun yang maju dalam kontestasi 2024 nanti adalah putra terbaik bangsa yang komitmennya terhadap NKRI dan kebinekaan telah teruji. Ya, siapapun yang maju nanti, komitmen terhadap nasionalisme dan kebinekaan harus yang telah benar-benar teruji. Siapapun yang maju, siapapun yang nanti maju pada 2024, nanti kita pastikan bukan partai penikmat atau boneka para radikalis. Om Brewok tambah puyeng. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, belum lama Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, ketemu dengan Prabowo. Kira-kira bahas apa kalau dua orang itu ketemu ya? Saya kok khawatir. Apa mungkin Surya Paloh bertanya ke Prabowo? Mas atau Pak Praps, apa resepnya bisa berkawan dengan tokoh radikalis dan juga Anies di masa lalu, tapi kok bisa tetap aman? Saya mau dong diajarin. Mungkin begitu ya? Saya nggak tahu. Obrolannya apa? Ya, seolah Nasdem yang jungkir balik membersihkan tangan Anies yang belepotan politik SARA di Jakarta tidak menyangka ternyata mendapat perlawanan keras dari kaum yang menolak lupa. Menolak lupa kalau Anies adalah aktor utama populernya politik identitas di Indonesia.
Ini kok mirip acaranya di Metro TV ya? Melawan lupa. Ya, kita tidak akan pernah lupa pilkada paling brutal dan barbar yang pernah ada di Indonesia. Agama digunakan sebagai alat kepentingan sesaat, politik identitas dimunculkan dan sara merajalela hanya demi memuluskan jalan Anies memenangkan pilkada. Dan tentunya kita semua bergandeng tangan. Jangan sampai ini terulang kembali pada skala nasional. Ya, dengan memilih Anies, Nasdem dianggap telah memberi ruang kepada kelompok atau orang yang bersimbiosis mutualisme dengan kelompok radikal, seperti yang terjadi pada 2017 lalu. Ya, meski politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago tegas membantah anggapan tersebut, di matanya Anies adalah tokoh penganut prinsip nasionalis. Tapi di saat yang sama, Irma bilang kalau karena adanya kebutuhan politik untuk meraih kemenangan pada pilkada 2017 lalu, maka Anies ambil strategi politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat untuk menang sebagai gubernur. Ini serius loh. Bayangkan, Anies rela membuat perpecahan serius demi ambisinya jadi gubernur. Dan sekarang, ini jadi dejavu. Karena syahwat politik Anies untuk nyapres kembali ada. Bintik-bintik politik identitas sudah mulai ada. Publik menyayangkan keputusan Nasdem menggotong Anies. Seolah ini antitesa dari apa yang selalu digaungkan oleh partai bentukan Surya Paloh itu. Restorasi. Mau restorasi apa? Kalau kandidatnya Anies dan berkoalisi dengan PKS. Sempurna. Katanya politik identitas adalah sebagai antitesa politik uang. Sebab politik uang membutuhkan dana yang besar, sementara politik identitas lebih murah. Tapi dampak kehancurannya pada kerukunan sangat mahal. Kalau dulu, salah satu modal besar pembangunan adalah karena adanya persatuan. Sekarang, itu kita ragukan. Kalau Nasdem ingin keutuhan, mau buat persatuan, mestinya buanglah sampah-sampah politik identitas. Bukan justru mempromosikannya. Jangan sampai Nasdem menyusul PKS sebagai partai yang kuat dugaan sebagai inang politik identitas. Apalagi ada kelompok terlarang di belakang Anies, sang bapak politik identitas. Apakah Nasdem menutup mata dan tidak khawatir dimanfaatkan sebagai corong mereka? Meski dikenal orang Indonesia memang mudah melupakan sejarah, makanya sejarah bapak politik identitas juga dihimbau untuk dilupakan. Buat saya, bisa saja saya lupa namanya politik identitas, tapi saya masih ingat rasanya. Lupa namanya, ingat rasanya. Demikian Oposisi 69 FM, tetap kawal kewarasan untuk menjaga Indonesia. Selamat bermalam minggu, salam beletak. Tarik ke Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.